الخير وحب الغير قيام الليل صيام رمضان رمضان. Pergi ke taman memetik melati, harumnya sampai ke halaman sekolah. Mari kita kuatkan iman di hati agar hidup penuh keberkahan. Pergi ke Tuban membeli ketan, tak lupa singgah membeli rambutan. Anak hebat SMK Negeri 2 Tuban, berakhlak mulia dan cinta Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dengan Ramadan, bulan penuh cinta dan keberkahan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan kita semua yang istiqomah di jalannya. Hadirin yang kami hormati, khususnya anak-anakku SMK Negeri 2 Tuban yang kami banggakan. Ramadan telah berlalu, tarawih yang dulu penuh kini mulai sepi. Tilawah yang dulu 1 juz sehari, kini mungkin 1 halaman pun terasa berat. Inilah ujian sebenarnya. Ramadan adalah madrasah yang melatih kita menjadi pribadi yang lebih baik, rajin, ibadah, sabar, disiplin, dan peduli sesama. Namun tantangan sebenarnya adalah bagaimana kita bisa istiqomah setelah Ramadan. Para ulama mengatakan, amalan yang dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan terus-menerus, walaupun sedikit. Karena itu, Kementerian Agama mengenalkan konsep 9 cinta, Pais Love, agar semangat Ramadan tetap hidup dalam keseharian kita. Apa itu 9 cinta Pais Love? Yaitu cinta puasa Ramadan, cinta mengaji, cinta menulis Al-Quran, cinta ilmu, cinta Rasulullah, cinta pondok Ramadan, cinta digital, cinta lingkungan, dan cinta Indonesia atau NKRI. Yang pertama, cinta puasa Ramadan. Kita terapkan bahwasanya Ramadan melatih kita menahan lapar dan hawa nafsu. Setelah Ramadan kita bisa menjaga semangat itu dengan puasa sunnah seperti puasa Senin dan Kamis. Puasa bukan hanya menahan lapar, tapi juga menahan jaga lisan dan sikap. Yang kedua, cinta mengaji. Saat Ramadan, masjid ramai dengan tadarus Al-Quran. Jangan sampai setelah Ramadan, Al-Quran kembali berdebu di dalam atau di atas rak. Minimal kita membaca 1 halaman setiap harinya. Yang ketiga, cinta menulis Al-Quran. Dengan menulis Al-Quran, hati kita semakin dekat dengan kalam Allah. Bahkan menulis 1 ayat setiap hari dapat menjadi pengingat hidup kita. Yang keempat, cinta ilmu. Sebagai pelajar, menuntut ilmu adalah ibadah. Ketika kita belajar dengan sungguh-sungguh, itu juga bagian dari amal soleh. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang berbunyi, Man arodat dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin meraih, yang ingin mensukseskan, meraih dunia yaitu dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin meraih akhiratnya, yaitu dengan ilmu juga. Dan barang siapa ingin meraih, mensukseskan di dunia ataupun di akhirat nanti, itu juga dengan ilmu.
Berarti apa? Ilmu itu memang sangat penting bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan setelah Ramadan kita bisa menambah ilmu kita. Terlebih adalah ilmu agama. Yang kelima, cinta Rasulullah. Bentuk cinta kita kepada Nabi adalah dengan memperbanyak sholawat dan meneladani akhlaknya. Contohnya seperti apa? Seperti jujur, seperti sabar, dan menghormati orang lain. Yang keenam adalah cinta Pondok Ramadan. Semangat kegiatan Ramadan seperti kajian, tadarus, dan kebersamaan jangan pernah berhenti. Setelah kita lakukan, kita terapkan dalam Ramadan pada kali ini, yaitu 10 hari SMK Negeri 2 Tuban melaksanakan Pondok Ramadan yang diikuti oleh kelas 10, kelas 11, kelas 12, yang mana kita harus melanjutkannya melalui kegiatan pasca Ramadan, yaitu dengan kegiatan kajian keagamaan yang ada di sekolahan, yang setiap harinya hari Jumat kita laksanakan 1 minggu sekali, yaitu Jumat Nur Kolbu. Dan kegiatan-kegiatan rohis, kegiatan-kegiatan ketakwaan dan keagamaan yang ada di SMK Negeri 2 Tuban harus kita dukung dan kita terapkan. Yang ketujuh adalah cinta digital. Di zaman sekarang, media sosial adalah bagian dari kehidupan kita. Jadi jadikan media sosial sebagai sarana menyebarkan kebaikan, menyebarkan dakwah, bukan menyebarkan keburukan. Kedelapan yaitu cinta lingkungan. Islam mengejarkan kebersihan dan kepedulian terhadap alam. Menjaga kebersihan kelas dan sekolah juga termasuk amal ibadah. Yang mana sebagaimana kita laksanakan setiap 1 minggu sekali ketika Jumat bersih. Kita terapkan, kita disiplinkan sehingga Jumat bersih bisa menjadikan lingkungan, bisa menjadikan keadaan lingkungan kita di SMK Negeri 2 Tuban menjadi nyaman. Kesembilan adalah cinta Indonesia atau NKRI. Sebagai generasi muda kita harus menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan mencintai tanah air kita Indonesia. Hadirin yang dirahmati Allah, ada kisah tentang seorang ulama besar bernama Imam Nawawi. Sejak kecil beliau dikenal sangat rajin belajar. Ketika teman-temannya bermain, beliau justru membaca kitab dan menulis ilmu. Suatu hari gurunya bertanya, "Mengapa engkau tekun belajar?" Beliau menjawab, "Saya ingin hidup saya bermanfaat bagi banyak orang. Khairunas anfa'uhum linnas." Karena istiqomahnya dalam belajar dan beribadah, karya-karya Imam Nawawi sampai hari ini masih dipelajari di seluruh dunia. Ini menunjukkan bahwa istiqomah dalam kebaikan akan melahirkan keberkahan yang besar. Hadirin yang kami muliakan, Ramadan mungkin telah berlalu, tetapi nilai-nilai Ramadan jangan sampai ikut berlalu dari hati kita. Semoga puasa yang kita jalani, sholat yang kita dirikan, dan Al-Quran yang kita baca menjadi bekal untuk menjalani hari-hari setelah Ramadan dengan lebih baik. Mari kita jadikan 9 cinta Pais Love sebagai kompas kehidupan kita. Mencintai puasa, mencintai Al-Quran, mencintai ilmu, mencintai Rasulullah, mencintai lingkungan, hingga mencintai bangsa Indonesia. Karena sesungguhnya orang yang berhasil setelah Ramadan bukan yang paling banyak ibadahnya saat Ramadan saja, tetapi yang mampu menjaga kebaikan itu setelahnya. Akhirnya, jika selama kebersamaan ini ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua dan menjadikan kita hamba yang istiqomah dalam kebaikan. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.